Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salatu wassalam pada Rasulullah. Para mahasiswa PAI semester 1 mata kuliah paradigma pendidikan dalam Al-Quran ya. Paradigma pendidikan dalam Al-Quran. Yang sekarang kita masuk sesi terakhir dalam pertemuan kita membahas tentang keterampilan ya, pendidikan keterampilan dalam perspektif Al-Quran. Lalu saya sederhanakan judulnya keterampilan abad 21 karena bagaimanapun kalau bicara tentang pendidikan kan tidak lepas dari 3 hal. Pendidikan itu terkait dengan pengetahuan atau yang kita sebut dengan kognitif. Jadi semua proses pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berkenaan dengan keterampilan psikomotorik. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan nilai sikap ya. Nah, pada kesempatan ini kita membahas bagaimana perspektif Al-Quran tentang pendidikan keterampilan. Kalau bicara keterampilan tentu aspeknya sangat luas ya. Tentu kita batasi saja apa yang sudah dibahas oleh para ahli keterampilan abad 21. Apa sih keterampilan yang dibutuhkan anak di abad 21? Ini sudah banyak dibahas ya. Tapi kita ingin mengintegrasikannya dengan Al-Quran dan hadis ya. Setidaknya ada beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama critical thinking and problem solving. Jadi atau tersebut 4C ya. Kedua creativity and innovation. C ketiga collaboration and team building. Efektif. Yang keempat communication, 4C ya. Critical thinking, creative, collaboration, dan communication. Di video yang lain saya juga pernah membahas apa ciri-ciri masing-masing ini. Nanti bisa dilihat 2 video ini. Apa ciri-ciri orang yang memiliki critical thinking, apa ciri-ciri kreatif, apa ciri-ciri communication, itu saya di video lain sudah saya jelaskan. Nah, di mata kuliah kita kan paradigma pendidikan dalam Al-Quran ya. Nah, kita coba mengintegrasikan dalam perspektif Al-Quran bagaimana Al-Quran memandang keterampilan ini, dan ia tidak berbeda mungkin, tetapi nanti secara spesifik tentu kita memiliki konsep yang lebih mendalam lah daripada teori-teori yang ada dikemukakan oleh para ahli ya, seperti Kiani tadi ya. Apakah critical thinking, berpikir kritis itu ada dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran atau enggak? Creativity itu dihalangi atau gimana dalam Islam? Collaboration, communication itu gimana? Nah, ini yang sepintas kita bahas ya. Pertama, dalam kaitannya critical thinking, kita dalam Islam mengenal istilah dalam Islam proses seorang bertafakur ya. Bertafakur. Ada fase-fase bertafakur ya. Menurut para ahli setidaknya proses berpikir kritis di mana terjadi konseptualisasi ide gagasan dalam proses tersebut. Nah, konsep tafakur ini ada dalam Islam. Jadi konsep ini tidak akan lepas nanti dari pemahaman dan pemaknaan terhadap hakikat keberadaan dirinya dan berbagai kejadian.
Jadi perenungan itu terhadap dirinya, kemudian peristiwa-peristiwa itu berpikir kritis dalam Islam. Jadi dia melihat ke dalam dirinya, kemudian melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan. Dan semua itu bagian dari proses penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia renungi, lalu dia kaji dan tadabburi. Jadi itu konsep kita. Berpikir kritis itu dalam Islam tidak berpikir bebas ya, tapi berpikir yang terkait dengan perenungan terhadap penciptaan Allah ya, lalu direnungi, dikaji dan ditadabburi. Nah, saya kira ini lebih bagus konsep kita tentang berpikir kritis ya. Critical thinking yang kita tidak mengatakan lebih baik, tapi sudah ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran sebenarnya menyuruh kita melatih anak-anak kita berpikir. Di buku yang lain saya pernah jelaskan juga di Usul Tarbiyah Al-Islamiyah, bukan, ada buku yang saya pegang ini, Al-Quran Al-Karim Ru'yatun Tarbawiyah, itu dijelaskan itu bagaimana konsep berpikir dalam Al-Quran itu. Banyak ayat, lebih ratusan ayat yang bicara tentang berpikir. Jadi kalau bicara berpikir kritis, ide-ide barat yang dibawa sekarang dalam Islam itu sudah diajarkan kita tentang berpikir. Tapi konsep berpikir kita ini konsepnya, bagaimana berpikir itu tentang diri kita dan alam semesta, dan semuanya itu merupakan dari penciptaan alam semesta. Penciptaan Allah ya, penciptaan alam semesta oleh Allah. Jadi ada kaitannya antara Khalik dengan makhluk. Lalu kita renungi, lalu dikaji dan tadabburi. Jadi bukan hanya berpikir bebas ya, mengkritis secara bebas, tapi kita berpikir kita alam semesta dan ini adalah ciptaan Allah. Nah, ini keunikannya ya dalam Islam. Nah, ini harusnya kita kembangkan ya. Nah, dari mana konsep itu kita lihat? Dari dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, umpamanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilati, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi begitu perenungan orang-orang itu sudah itu lebih dalam daripada critical thinking yang disampaikan. Nah, mungkin kita coba bandingkanlah nanti konsep-konsep itu, apa yang dimaksud critical thinking dalam teori-teori barat itu. Kalau kita begini ya, lebih ke tafakur. Di surah Al-Baqarah juga Allah berfirman, kira-kira bunyinya begini ya, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, sungguhnya penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'u linnas ya, dan kapal laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma, dan apa yang turun dari langit, hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dia hidupkan bumi ini sesudah kematinya. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan disebarkanlah di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan wal
musakhkhari bainas sama'i wal ard ya. Was-sahab al-musakhkhara bainas sama'i, awan yang ada di atas. Lalu di akhir ayat itu dikatakan sungguh menjadi tanda ya bagi kaum yang memikirkan. Jadi perenungan itu lebih dalam maknanya daripada creative thinking. Nah ini harusnya yang harus kita perdalam kajian-kajian ini supaya kita jangan hanya terjebak dengan pemikiran-pemikiran bebas ya. Di perenungan kita, berpikir kita dalam Islam, maka dalam hadis juga dikatakan tafakkur, berpikir 1 menit lebih baik daripada sholat ribuan rakaat. Nah inilah bedanya kita orang Islam dengan orang Barat. Yang kedua, nah keterampilan ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Dia berpikir tapi pemikirannya itu mengaitkan dengan penciptaan alam dan dia langsung mengingat Allah. Nah ini bedanya dengan Barat ya. Ayat lain juga, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu ya, dalam berpikir itu juga kita tidak bebas mengambil informasi ya. Juga ada ayat tentang kalau datang orang-orang fasik membawa berita, maka periksalah dan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Jadi ada juga batasan kita dalam berpikir bahwa kita juga harus mendapatkan informasi yang valid. Ya, itu sudah ada dalam Al-Quran. Fatabayyanu. Ini betul-betul teliti dalam Al-Quran, tidak berbebas berpikir, punya metodologis ya. Datanya harus valid. Ya, sudah ada dalam Al-Quran itu. Ayat ini menegaskan pentingnya meneliti dan memeriksa keabsahan serta akurasi sebuah data yang sampai kepada kita dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Data dalam kita menganalisis itu juga datanya harus valid. Jadi tidak boleh data-data yang tidak valid. Nah begitu juga ya problem solving ya, mungkin dibahaslah dulu nanti apa itu problem solving ya. Sekarang pembelajaran PBL ya, problem based learning. Nah, sekarang problem solving itu juga Islam telah memiliki dan mengenalkan sebuah konsep resolusi dan rekonsiliasi yang kita kenal sebagai islah. Sebenarnya problem solving itu juga ada dalam Islam, kata-kata al-islah ya. Al-islah itu memperbaiki. Cuman ini apa cocok nanti silakan nanti kita diskusikan problem solving. Kemudian yang ketiga collaboration. Nah, collaboration juga sudah ada dalam Al-Quran ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian Sahih Bukhari yang dalam sebuah hadis, ini walaupun paradigma Al-Quran kita boleh juga mengutip hadis ya. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti batu-batu, satu bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Sungguh indah dan bermakna prinsip dari ya ini anjurannya kerjasama dalam Islam. Ia ada sejak awal kita sebagai salah satu core value yang menuntun umat Islam dalam menggapai common principle goals ya, tujuan prinsip ya, baik untuk kepentingan duniawi maupun untuk mendapatkan Nobel objektif ya yang berorientasi ukhrawi lebih jauh ke depan. Jadi kolaborasi tidak hanya dikaitkan dengan kerjasama untuk mendapatkan sebuah hasil untuk dunia, tapi collaboration dalam konsep Al-Quran, collaboration itu adalah untuk meraih nilai yang lebih tinggi daripada kehidupan di dunia ini. Nah, itu juga perlu juga menjadi value bagi kita ya, nilai yang agak khusus bagi kita itu.
Jadi collaboration dalam konteks pendidikan Islam, bagaimana berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai nilai-nilai yang lebih mulia. Kalau anak-anak kita ajar bekerja sama, kita harus jelas kerjasamanya untuk apa. Apakah hanya sekedar memperoleh dunia saja, atau kita ingatkan collaboration kita adalah, makanya itu majelis-majelis di dalam majelis-majelis zikir itu nilainya tinggi dalam sisi Allah, karena mereka bekerja sama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Salat jamaah afdalu min salatil fardi, salat berjamaah itu kan collaboration, ada imam, ada makmum. Nah itu perenungan ini, collaboration kita itu juga ada dalam Islam. Adanya bukan sekedar abjad, tapi collaboration dalam Islam tidak hanya berorientasi nilai-nilai dunia tapi ukhrawi. Ini ya. Baik, communication. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dan merupakan salah satu figur mulia yang banyak memberikan contoh komunikasi yang efektif. Effective communication itu sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti di mata kuliah pendidikan dalam hadis ya, paradigma pendidikan dalam hadis, kita perdalam ini bagaimana model-model cara Nabi berdakwah itu adalah communication yang effective communication. Nah itu perlu diperdalam oleh mahasiswa itu. Bagaimana efektifnya Nabi? Contoh di sini saya ambil umpamanya, Nabi itu menyampaikan sebuah pesan, tidak lupa memberikan penekanan dan penegasan terhadap apa yang beliau sampaikan dengan mengulangnya sampai 3 kali. Nah itu. Jadi kalau ada Nabi berbicara tentang sesuatu, lalu beliau mengulang-ulang sampai 3 kali, itu penegasan. Nah ini communication. Guru juga dalam mengajar, anak-anak kita berbicara itu harus tegas, harus jelas. Atau contoh lain, memulai interaksi dengan salam dan memberikan senyum sebagai bentuk respek penghargaan terhadap pihak yang berinteraksi dengan kita, juga dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kalau bertemu orang bicara, dia menatap wajah orang itu, dia mengucapkan salam dengan senyum. Itulah communication Nabi ya. Jadi communication itu ada dalam Nabi ya. Kalau secara ya mungkin prinsip-prinsipnya yang perlu kita apakan, karena Al-Quran hadis bukan mengajarkan teknis-teknis kita berkomunikasi, tetapi prinsip-prinsipnya kita ambil dalam Al-Quran gitu ya. Nah kreatif. Nah, ini masalah kreatif juga di video yang lain sudah saya buat apa ciri-cirinya. Nah, kita memang tidak menyebutkan ayat dan hadis, tetapi Islam sebenarnya tidak menghalangi umatnya untuk berkreasi ya, berinovasi, sepanjang kreativitas itu tidak menyalahi hukum agama dan tidak menyimpang dari wilayah peribadatan, hukum dan rukun yang wajib. Jadi Islam merestui terbuka terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif dan inovasi ya. Jadi kreatif namanya bikin konten ya. Mahasiswa bikin kontennya asal tidak bertentangan dengan Islam untuk kebaikan, walaupun tidak memakai ayat, ya boleh. Membuat aplikasi ya harus kreatif, membuat usaha-usaha yang produktif yang belum ada selama ini kita buat, selama itu tidak bertentangan, why not? Kreativitas itu tidak dilarang oleh Islam. Nah, keterampilan abad 21 ini menjadi perhatian kita sekarang, dan kita harus meyakini juga bahwa apa yang disampaikan oleh para ahli juga disampaikan oleh Islam. Islam tidak menghalangi kita berpikir kritis, karena ratusan ayat menyuruh kita berpikir, kemudian berkolaborasi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini keterampilan abad 21 dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dan kita melihat ada nilai-nilai yang beda ya. Kita itu berpikir, kita itu beda dengan berpikirnya orang. Makanya dalam hadis, tafakkur 1 saat lebih mulia dari sholat ribuan rakaat ya.
Jadi berpikir itu tidak beda. Nah, itulah bedanya perspektif Al-Quran. Saya kira ini yang menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.